Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Patrick Sebastian Putra Nugraha dari Institut Teknologi Harapan Bangsa dengan jurusan Sistem Informasi dengan NIM 1223030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Big Data dalam manajemen operasi dan rantai pasokan, tinjauan literatur sistematis, dan agenda riset masa depan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Large Scale Data Management. Untuk sumber paper utama, di sini saya mengambil paper dengan judul Big Data in Operations and Supply Chain Management, a Systematic Literature Review and Future Research Agenda dengan penulis Shalini Talwar, Punit Kaur, Samuel Fosowamba, dan Amandip Dir. Dengan jurnal International Journal of Production Research, Taylor and Francis, dengan volume dan nomor sebagai berikut, tahun 2021, dan DOI sebagai berikut. Kita masuk ke dalam pendahuluan era digitalisasi. Dalam era digitalisasi, peran Big Data berkembang pesat di semua sektor, termasuk Operations and Supply Chain Management atau OSCM. OSCM sendiri menghasilkan data real-time dalam volume besar. Teknologi pendorong seperti IoT, RFID, sensor, dan barcode. Kebutuhan akan teknik analitik tingkat lanjut untuk kebutuhan strategis. Apa itu Big Data? Menggunakan konsep 5V. V yang pertama adalah volume, yaitu besarnya data yang dihasilkan melampaui kapasitas penyimpanan tradisional. Selanjutnya ada velocity, yaitu kecepatan luar biasa dalam pembuatan dan pemrosesan data secara real-time. Berikutnya ada variety, yaitu berbagai sumber data, terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang berikutnya ada veracity, yaitu berhubungan dengan kualitas dan tingkat kepercayaan dari data yang dihasilkan. Yang terakhir ada value, yaitu pengungkapan wawasan tersembunyi untuk peramalan dan pengambilan keputusan. Berikutnya kita masuk ke motivasi dan urgensi penelitian. Yang pertama, temuan penelitian sebelumnya masih terfragmentasi dan tersebar. Kurangnya pemahaman mendalam tentang dampak Big Data pada berbagai aspek OSCM. Lalu perlunya sintesis pengetahuan untuk mengidentifikasi celah, riset, dan agenda masa depan. Pertanyaan penelitian atau RQ. Yang pertama, apa dimensi statistik dari bukti penelitian yang ada tentang Big Data dalam OSCM? Lalu yang kedua, apa tema dan temuan baru yang difokuskan oleh studi terpilih di bidang ini? Lalu yang ketiga, apa celah penelitian atau research gaps dalam investigasi yang ada? Lalu yang keempat, bagaimana penelitian dan praktik di bidang ini dapat dilanjutkan ke depan? Kita masuk ke metodologi tinjauan sistematik atau SLR. Untuk identifikasi pencarian di database Scopus and Web of Science atau WOS. Untuk penyaringan aplikasi kriteria inklusi dan eksklusi, bahasa Inggris peer review. Lalu untuk evaluasi kualitas, skor kualitas berdasarkan QA 1 hingga QA 5. Lalu untuk sintesis, total 116 studi
terpilih untuk dianalisis secara mendalam. Tren produksi ilmiah tahunan. Pada tahun 2015 terdapat 3, pada tahun 2016 terdapat 7, pada tahun 2017 terdapat 21, pada tahun 2018 terdapat 38 produksi ilmiah, lalu untuk tahun 2019 terdapat 27 produksi ilmiah, lalu pada tahun 2020 terdapat 20 produksi ilmiah. Peningkatan signifikan terjadi mulai tahun 2017, menunjukkan lonjakan minat akademik. Kontribusi berdasarkan negara. Penelitian Big Data dalam OSCM didominasi oleh negara-negara dengan kekuatan teknologi dan manufaktur besar, seperti China dan India dengan kontributor utama, yaitu 20 studi masing-masing. Lalu USA dengan 18 studi, Prancis dan UK dengan 10 studi, lalu ada Australia, Jerman, dan lain sebagainya yang berkontribusi dalam jumlah lebih kecil. Berikutnya, profil metode penelitian. Untuk segi kuantitatif, yaitu 66 studi. Paling populer, sering menggunakan SEM atau regresi. Lalu ada kualitatif dengan 27 studi, sering menggunakan analisis tematik, tinjauan literatur, yaitu 14 studi, dengan fokus pada pemetaan konsep. Berikutnya dengan metode lainnya, konseptual, mixed method, dan eksperimental. Teori yang sering digunakan. Teori yang pertama adalah Resource Based View atau RBV, dengan fokus utama yaitu melihat big data sebagai aset strategis untuk keunggulan kompetitif. Untuk teori selanjutnya yaitu Dynamic Capability Theory, yaitu dengan fokus utama kemampuan perusahaan untuk beradaptasi di lingkungan yang cepat berubah. Lalu untuk teori yang ketiga yaitu Contingency Theory, yaitu dengan fokus utama kesesuaian antara strategi teknologi dengan struktur organisasi. Lalu untuk teori yang berikutnya yaitu ORG Info Processing Theory, yaitu dengan fokus utama bagaimana perusahaan memproses info untuk mengurangi ketidakpastian. Hanya 39 studi yang menggunakan dasar teori yang kuat menunjukkan perlunya pengembangan teori lebih lanjut. Variabel yang diselidiki. Yang pertama adalah independen, yaitu predictive analytic capabilities BDA, faktor organisasi, volume dan kualitas data, dan juga faktor lingkungan. Berikutnya ada dependent, yaitu kinerja, seperti finansial dan operasional, praktik rantai pasok, agilitas, koordinasi, dan juga visibilitas. Selanjutnya, moderator dan mediator, yaitu dinamisme lingkungan, dukungan manajemen puncak, fleksibilitas organisasi, dan juga kebijakan pemerintah. Kita masuk ke tema 1, yaitu dimensi Big Data, di mana sumber data yaitu data point of sales, Google Trends, media sosial, dan data produk dalam penggunaan, yaitu atau spare parts. Untuk teknik analitik menggunakan data mining, optimasi, machine learning, dan statistik tingkat lanjut. Untuk capabilities management yaitu perencanaan, investasi, koordinasi, dan kontrol. Selanjutnya untuk tema yang kedua yaitu sektor dan vertikal utama. Untuk manufaktur, menghubungkan parameter proses dengan siklus hidup produk untuk efisiensi. Berikutnya logistik, yaitu optimasi rute, jadwal pemeliharaan kereta api, dan penghematan bahan bakar.
Berikutnya yaitu layanan, healthcare, perbankan seperti resiko dan pemasaran, dan industri perhotelan. Kita masuk ke tema ketiga, yaitu kinerja operasional. 36% perusahaan melaporkan peningkatan efisiensi rantai pasok secara langsung, optimasi biaya logistik melalui layanan pelanggan yang lebih baik, peningkatan akurasi perkiraan pasokan, demand forecasting, pengurangan stok pengaman, safety stock, melalui informasi real-time, transparansi komunikasi antar pemangku kepentingan. Kita masuk ke tema yang keempat, yaitu manajemen kinerja organisasi, di mana untuk visualisasi perilaku membantu manajemen dalam pengambilan keputusan melalui visualisasi data pelanggan. Lalu ada KPI real time, penilaian indikator kinerja utama secara instan untuk merespon perubahan pasar. Big data mendorong budaya manajemen kinerja prediktif, meningkatkan hubungan pembeli pasok, dan mendukung inovasi teknologi pada produk dan proses. Kita masuk ke tema yang kelima, yaitu kapabilitas dan resiliensi, di mana untuk agilitas, kecepatan merespon perubahan eksternal, lalu untuk resiliensi, kapasitas untuk pulih dari gangguan rantai pasok, misalkan bencana atau kegagalan pemasok. Lalu untuk visibilitas, pelacakan barang impor, dan pemantauan aliran informasi secara linear. Kita masuk ke tema yang keenam, yaitu pengambilan keputusan, di mana forecasting dan optimasi pengguna BDA mengurangi ketidakpastian dalam rantai pasok dengan menggabungkan situasi perkiraan yang berbeda dengan teknik analitik yang sesuai. Contohnya seperti prediksi konsumsi minyak, hunian hotel, keputusan harga, dan estimasi produksi susu harian. Kita masuk ke tema yang ketujuh, yaitu Sustainability and Disaster Management. Untuk Green SCM, yaitu memilih pemasok dengan emisi karbon rendah. Lalu berikutnya manajemen bencana, yaitu meningkatkan koordinasi antara organisasi sipil dan militer dalam operasi bantuan. Untuk Swift Trust, yaitu membangun kepercayaan cepat melalui berbagai informasi berkualitas selama krisis. Kita masuk ke tema yang ke-8, yaitu enabler atau pendorong adopsi. Di sini terdapat dukungan manajemen, yaitu komitmen manajemen puncak dan ketersediaan sumber daya keuangan. Selanjutnya ada infrastruktur, yaitu teknologi penyimpanan data yang mumpuni dan penurunan biaya penyimpanan data. Berikutnya ada SDM dan skill, di mana kemampuan analitik, staff, dan pengetahuan teknis yang memadai. Kita masuk ke tema berikutnya, yaitu barrier atau hambatan adopsi. Yang pertama adalah masalah teknis, yaitu kualitas data yang buruk, kompleksitas integrasi, dan kurangnya alat visualisasi. Berikutnya keamanan dan etika, yaitu masalah privasi, data, dan pertimbangan etika dalam penggunaan data pelanggan. Berikutnya, budaya organisasi, yaitu resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pembelajaran tingkat organisasi. Yang terakhir, kekurangan SDM, terbatasnya pakar data yang memahami konteks bisnis OSCM. Kita masuk ke research gaps dan profile resite. Metode kebutuhan akan studi longitudinal, bukan hanya cross-sectional, untuk melihat dampak jangka panjang. Lalu profil responden,
di mana masih didominasi pandangan manajer IT, perlu perspektif dari berbagai level dan departemen. Ukuran sampel sendiri, banyak studi memiliki sampel kecil, yaitu kurang dari 300, membatasi generalisasi temuan. Berikutnya, geografis, kurangnya penelitian lintas negara atau cross-country research. Selanjutnya, research gaps untuk fokus tematik, di mana sektor kurang terjelajahi, yaitu e-commerce seperti Amazon, streaming media, cloud computing, dan teknologi canggih seperti penerbangan. Untuk aspek operasional, bagaimana ketersediaan satu produk mempengaruhi permintaan produk lain, atau efek substitusi dalam model peramalan. Perlu lebih banyak riset tentang dampak buruk atau efek samping dari integrasi big data yang gagal atau tidak tepat sasaran. Kita masuk ke model DAB, yaitu Dimension, Avenues, Benefits, di mana untuk fase praadopsi, dimensi dan arah aplikasi. Untuk dimensi sendiri yaitu predictive, analytic, dan kapabilitas BDA. Untuk avenues, agilitas, keberlanjutan, koordinasi, dan visibilitas. Selanjutnya, pada fase pasca adopsi, terdapat manfaat perusahaan. Yang pertama adalah pengurangan bullwhip effect. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Lalu yang ketiga, produktivitas aset dan pertumbuhan bisnis. DAB, Dimensi dan Avenues. Framework ini didasarkan pada Dynamic Capability View atau DCV. Analitik prediktif sebagai kemampuan dinamis untuk beradaptasi, lalu meningkatkan resiliensi melalui agilitas dan kewaspadaan atau alertness. Selanjutnya yaitu visibilitas sebagai transparansi in transit dari ujung ke ujung. DIB sebagai peran moderator. Untuk enablernya yaitu yang pertama komitmen manajemen. Lalu yang kedua ada infrastruktur organisasi. Dan yang ketiga kebijakan pemerintah. Untuk barrier atau hambatannya, yang pertama adalah hambatan teknis atau prosedural. Lalu yang kedua ada hambatan budaya. Lalu yang ketiga privacy dan etika data. Moderator menentukan sejauh mana niat adopsi berubah menjadi implementasi nyata dan keberhasilan. Implikasi manajerial strategi data. Integrasi data yaitu manajer harus membangun infrastruktur yang mampu menangkap data dari berbagai sumber seperti IoT, sosial media secara simultan. Selanjutnya, peramalan multiproduk yaitu dengan memperluas model peramalan untuk melihat bagaimana ketersediaan satu produk mempengaruhi produk lainnya. Berikutnya, inovasi layanan, yaitu menggunakan BDA untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan menciptakan strategi operasional yang responsif. Selanjutnya, implikasi manajerial, SDM dan hubungan. Yang pertama adalah pengembangan karyawan, yaitu dengan fokus pada pelatihan analitik dan pencocokan tugas dengan keterampilan, atau skill task matching. Berikutnya, hubungan pemasok, yaitu dengan menggunakan BDA untuk memantau performa masa lalu, pemasok, dan meningkatkan transparansi hubungan B2B. Yang terakhir adalah tata kelola data, yaitu dengan memberdayakan petugas data atau data officer
untuk menjaga keamanan dan kepatuhan privasi. Kita masuk ke kesimpulannya. Big data bukan sekedar hype, melainkan kebutuhan strategis dalam OSCM untuk efisiensi, agilitas, dan resiliensi. Penelitian telah bergeser dari sekedar definisi ke arah pengukuran kinerja. Framework DAB menawarkan panduan bagi peneliti dan praktisi untuk mengevaluasi adopsi BDA. Dukungan manajemen dan kesiapan SDM adalah kunci sukses transformasi digital. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Terima kasih.